mewakili wadah Pria Bagus mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh sedang jemaat GPD Resinda. Selamat kita berbakti, beribadah lewat ibadah online di gereja GPD Resinda. Tuhan Yesus memberkati. Wadah Dana Kasih GPDI Karawang Resinda mengelola dana dari jemaat yang selanjutnya disalurkan bagi jemaat yang memerlukan. Dana yang disalurkan berupa beasiswa pendidikan serta dukungan pemulihan kesehatan bagi jemaat lanjut usia dan Naomi. Selama masa pandemi COVID-19, Wadah Dana Kasih tetap melakukan aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana seperti biasa. Bagi jemaat yang akan melakukan pengambilan dana kasih bulan Juni 2020, dapat menghubungi Bapak Agus Sukiatna di Money Changer Cahaya di Jalan Tuparef. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam dana kasih GPDI Karawang Resinda. Berkat dapat disalurkan melalui transfer ke rekening dana kasih atau dalam bentuk tunai yang dapat diserahkan secara langsung kepada Bapak Agus Sukiatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil tema Tuhan Penolongku yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Asman. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, walaupun secara live streaming, Tuhan Yesus ada bersama kita. Karena firman Allah berkata, 2 orang 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada bersamamu. Saat ini mari kita persiapkan hati kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bersamamu ya Bapa. Bersamaku, 2 orang 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada bersamamu. Saat ini mari kita persiapkan hati kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bersamamu ya Bapa. di setiap musim hidupku. 2 orang 3 orang bersamaku, 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 2 orang 3 orang bersamaku
besar Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Layakan ku datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan, layakan ku datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami siap dengan pujian bagi nama-Mu Bapa. Engkau ada bersama kami, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkau memberkati siapapun dia Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir bersamaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk menaikkan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Saatnya untuk kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama agungkan nama Yesus, karena Dialah segala yang dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan iman kita.
Dalam keadaan saat ini COVID-19, jangan pernah kita gelisah, jangan kita khawatir, jangan kita takut, karena ada Yesus bersama kita. Walaupun banyak anak Tuhan yang meninggal, itu seizin Tuhan. Mari kita jalani dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Siapkan hati kita ya untuk menyambut firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini, amin, haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Yesus. 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 Jadikan hidupku berarti Tuhan. Jadikan hidupku berarti Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman-Mu
Mari Engkau perhatikan setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu, biar firman Allah masuk di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menuju kedewasaan dalam iman kepadamu hingga mencapai kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau urapi hamba-Mu, Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap kata firman Allah masuk dan membentuk kehidupan kami. Beri kami kekuatan Tuhan, jadikanku berarti di mata-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur kami kepadamu Tuhan, karena anugerah dan kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami akan menyambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di hari Minggu ini saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan hari ini kita akan memulai firman Allah. Biarlah kita mau sama-sama merenungkan dan mau membawa hidup kita di tengah-tengah ibadah ini menjadi ibadah yang sangat diberkati. Sebelum saya akan memulai ibadah ini, saya akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan hikmat yang baru. Sehingga setiap perkataan firman Allah yang akan disampaikan ini boleh berdampak kepada kami, bahkan membangun iman kami, memberikan motivasi, memberikan suatu kekuatan baru, bahkan memulihkan keadaan-keadaan kami untuk lebih lagi dan lebih lagi mengerti rencana-Mu. Di balik semua yang kami alami, rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan urapan yang luar biasa yang daripada-Mu, sehingga setiap penjabaran firman ini boleh memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami terima kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, ya. Bapak Ibu mempersiapkan yang ada di rumah bersama keluarga. Saya mengucapkan biarlah kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan yang diberkati, dilindungi, bahkan kehidupan kita semakin menikmati janji pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesukaran ini. Firman Allah tetap membarui kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Allah terambil dari kitab Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 15 berkata begini ke firman Allah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku, kitab Mazmur ini ditulis oleh Musa, di mana dia ada seorang pemimpin Israel yang dipakai Tuhan pada waktu itu untuk memimpin bangsa keluar dari perbudakan Mesir. Dia pun pada waktu menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang begitu sulit, maka Musa berseru meminta pertolongan Tuhan di dalam hidupnya sebagai Nabi Tuhan, sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk membawa umat-umat Tuhan masuk di tanah perjanjian. Nah, Musa menyadari hal itu. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, Musa tidak mampu memimpin bangsa Israel. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka dia mampu, dia bisa, dan dia sanggup karena penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sangat waktu itu Musa terjepit, di mana bangsa ini melawan Tuhan, bangsa ini selalu memberontak terhadap Tuhan. Tapi Musa tidak pernah kehabisan cara untuk berseru
memanggil Tuhan, menyerukan nama Tuhan untuk memohon pembelaan pada waktu itu. Dan benar, apa yang Musa buat, apa yang Musa lakukan, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab seruan yang dinaikkan kepada Allah Jehovah Jireh itu, sehingga Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan Musa. Dalam firman Allah dengan jelas berkata bahwa Tuhan berkata, dia berseru, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi Tuhan menjawab pada waktu umat-umatnya, pada waktu orang percaya, pada waktu Musa berseru kepada Tuhan, memohon pembelaan Tuhan. Dan seringkali hal ini terjadi di dalam pribadi kita masing-masing. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak kesulitan dan kesukaran. Dengan wabah virus yang terjadi, sudah berbulan-bulan kita boleh melihat betapa kita harus memohon pertolongan Tuhan. Siapakah kita? Kita manusia yang terbatas. Tanpa Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Tapi oleh karena kita punya Allah yang hidup di dalam Yesus, maka kita berseru, kita memohon perlindungannya, meminta kekuatannya, meminta penyertaannya dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan menjawab apapun yang menjadi persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini. Mungkinkah keuangan kita hari-hari ini sudah mulai menipis? Mungkinkah keluarga kita sudah mulai lemah, sudah mulai lesu karena sudah berbulan-bulan kita tidak berjumpa dalam ibadah yang seperti kita lakukan setiap minggu? Dan mungkinkah itu kita alami, anak-anak kita, keuangan kita, bahkan usaha kita? Saudaraku, firman Allah hari ini dalam kitab Mazmur, kita belajar seperti Musa, kita berseru kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan di dalam diri kita. Maka Tuhan yang besar dan berkuasa itu akan menjawab kebutuhan-kebutuhanmu. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhanmu. Tuhan juga menyediakan apa yang menjadi hari-hari ini keinginan kita untuk kita meraih apa yang namanya keberkatan dalam hidup ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak terjawab jikalau kita berseru dengan benar. Hati kita lurus, hati kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan kita. Seperti Tuhan juga menjawab doa Hana. Dengan kesesakan yang dialami oleh Hana, tetapi Tuhan tidak biarkan pergumulan-pergumulan Hana. Tuhan menjawab, Tuhan melakukan perkara-perkaranya di tengah-tengah kehidupan yang dialami. Justru saudaraku, di tengah-tengah kesesakan inilah Tuhan ingin membuktikan kuasanya. Tuhan yang sangat baik itu tidak pernah Dia membiarkan kita dalam keadaan keraguan dan kebimbangan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, hidup kita di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah keadaan-keadaan yang kita tidak berdaya. Kemungkinan mungkin terjadi karena masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini. Tuhan menjawab engkau. Yang penting hatimu tetap percaya. Yang penting hatimu teguh. Jangan bimbang, jangan pernah ragu dengan pertolongan Tuhan itu. Karena Dia ada sampai hari ini. Dan kuasanya tidak pernah terlepas dari hidup kita. Kuasanya tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan yang begitu sulit. Kuasanya tetap baru, kuasanya tetap ada, mujizatnya tetap ada. Terus Dia kerjakan bagi orang yang tetap percaya. Jadi Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, Tuhan juga berkata demikian. Dia bukan sekedar menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, persoalan kita, tapi Dia juga menyertai dalam kesesakan kita. Dia menyertai dalam kesesakan. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari hidupnya dalam kesesakan. Di luar sana banyak kita melihat orang udah mulai mungkin putus asa.
dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini. Tidak sedikit orang yang di PHK karena keadaan virus corona yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah kunjung selesai. Kapan waktunya? Tidak ada satupun yang tahu. Tapi kita percaya firman Allah pada pagi ini, saudaraku, bahwa dalam kesesakan pun, dalam keadaan apapun, Tuhan menyertai kita. Saudaraku, saya ingat firman Allah di dalam kitab Keluaran, saudaraku. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15. Di situ dicatat Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara Musa, siapakah kita, saudaraku? Musa seorang yang sudah bertemu dengan Tuhan dan sudah berbicara dengan Tuhan begitu jelas, saudaraku. Dia bukan sekedar dia menjadi nabi biasa, tapi menjadi nabi yang luar biasa. Dia pun berkata di dalam keadaannya sebagai manusia, dia berkata, kalau Tuhan tidak membimbing kami, kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami berangkat ya Tuhan. Saudaraku, hari-hari betapa pentingnya kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita akan hancur, saudaraku. Tanpa penyertaan Tuhan kita akan gagal. Tanpa penyertaan Tuhan tidak ada perlindungan. Tanpa penyertaan Tuhan dipastikan kita ini akan menjadi lemah, akan tidak berdaya menghadapi keadaan-keadaan sekarang ini. Tapi dengan penyertaan Tuhan kita percaya seperti Musa, tanpa engkau membimbing aku ya Tuhan, aku tidak mau berangkat. Saudaraku, hari-hari ini hidup kita harus dalam penyertaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau berangkat ke suatu apapun, ke negeri manapun, saudaraku, ke suatu daerah, ke suatu pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari barangkali. Saudaraku ingat, biarlah engkau berkata dalam hatimu, dalam penyembahanmu, Tuhan sertai aku. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Sertai aku supaya aku selamat, supaya aku baik-baik keadaanku, supaya hidupku jangan kena musibah, supaya hidupku jangan kena penyakit yang berbahaya ini. Karena penyertaan Tuhan berdampak kepada kehidupan kita, berdampak kepada anak-anak kita, bahwa semua ada dalam keadaan yang dilindungi dan disehatkan Tuhan. Ini menjadi suatu komit kita kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi dan berada, biarlah Tuhan sertai aku. Dikala kita ke ibadah pun kita tetap berkata, Tuhan sertai dalam ibadahku hari ini, supaya aku hadir di tempat ini. Bukan hadir karena kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa orang, tapi biarlah penyertaanmu manakala aku duduk diam dan mendengar firman Allah, aku merasakan hadiratmu, aku merasakan pertolonganmu, bahkan aku merasakan kesembuhan itu terjadi atas hidupku. Karena itulah menjadi kerinduanku. Siapakah aku ini Tuhan tanpa penyertaanmu? Karena itu saudaraku, penyertaan Tuhan menjadi nomor satu dalam hidup ini, supaya kita berhasil, supaya kita menikmati anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang kita dapat nikmati pertolongan Tuhan. Orang lain mungkin banyak yang susah, tapi kita tetap aja diberkati, kita tetap menikmati janji-janji Tuhan, karena anak-anak Tuhan beda dengan orang yang tidak percaya. Jadi sertakan Tuhan di dalam hidupmu, dalam keluargamu, seperti Musa. Dan bagian seterusnya dikatakan, Tuhan juga, dalam ayat 3:15 tadi, aku akan meluputkan dan memuliakannya, saudaraku. Aku akan meluputkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari sakit, dari penderitaan. Tuhan akan luputkan saudara. Karena saudara
disertai Tuhan. Dan Tuhan berkata juga, aku akan memuliakan. Saudaraku, pada waktu Tuhan dimuliakan di atas gunung, itu luar biasa, saudaraku. Ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang biasa-biasa, saudaraku. Tuhan yang maha ajaib, Tuhan yang dahsyat banget. Dalam Matius pasal 17 nanti kalau baca di rumah ayat 1 sampai 5, di mana Tuhan dimuliakan di atas gunung itu. Dan Petrus melihat itu, saudara, dan Yohanes. Wah, dia rasakan, aduh, tempat ini menjadi tempat yang sangat indah. Jadi Tuhan pada waktu di bumi ini, saudaraku, sebelum menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan manusia, dan dia dimuliakan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Secara manusia, saudaraku, Yesus memang manusia 100%, tetapi di dalam roh, saudaraku, dia adalah Allah 100%. Yesus adalah Allah 100%. Toh di dalam misinya untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia, dia pun merasakan penderitaan, merasakan kesukaran manusia, merasakan apa artinya nggak punya apa-apa, merasakan apa artinya ya hidup dalam penderitaan. Dia rasa semua, saudaraku, karena memang dia adalah Allah 100% yang menjelma sebagai manusia untuk merasakan semua penderitaan manusia, dan dia menyelesaikannya di kayu salib. Makanya Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat meninggikan dia karena dia digelar sebagai Yesus Sang Juru Selamat. Dia adalah Allah yang besar, dia Allah yang hebat, dia Allah yang sangat keren bagi kita karena penyertaan perlindungannya. Dan dia juga akan memuliakan kita, saudaraku. Tidak pernah dibiarkan anak-anaknya itu selalu dalam penderitaan, selalu hidupnya kekurangan. Tuhan tidak pernah biarkan. Kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh hari-hari ini lebih lagi menyenangkan dia, kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau memuliakan namanya di dalam hidup ini, saya terlalu yakin saudara akan dimuliakan Tuhan, saudara akan dipromosikan Tuhan, saudara akan diangkat Tuhan untuk menjadi gereja yang sempurna dan menikmati janji-janji Tuhan. Bukan sekedar, saudaraku, hanya kata-kata biasa, tetapi kita dapat menikmati itu di sepanjang umur hidup kita. Bahkan Tuhan pun menjanjikan kepada kita suatu tempat yang paling dahsyat dan luar biasa, sorga yang mulia. Itulah tempat kita. Biarlah kita hari-hari ini hidup kita berserulah kepada Tuhan. Jangan pernah lari kepada ilah-ilah lain. Jangan pernah lari kepada apa yang namanya kekuatan dunia. Ada banyak orang sudah mulai, saudaraku, lemah karena situasi yang ada, sudah mencari ilah-ilah lain. So itu bukan semakin nyaman hidupnya, tapi semakin berbahaya. Justru hari ini semakin kita harus lebih lagi menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Dia yang begitu berkuasa. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Karena itu, saudaraku, saya teringat dalam kitab Mazmur, saudaraku, pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 berkata begini. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kapan, saudaraku? Sekarang. Ajarku menghitung hari-hari. Ada warning dari Tuhan. Sebelum terjadi virus corona, saudaraku, ayat ini sudah muncul dan sering kita baca. Ajarku menghitung hari-hari kami demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekarang, saudaraku, kita harus bijaksana mengatur hidup kita. Jangan kita sembrono, saudaraku.
Sama nyangka virus corona sampai udah 2 bulanan lebih, saudaraku. Seluruh dunia mengalami hal ini. Mazmur ini sudah catat, udah berapa ratus tahun, saudaraku. Tapi sudah bernubuat tentang hal ini. Supaya kita menghitung hari-hari. Ada hari-hari yang sulit, saudara, yang kita nggak tahu. Yang kita nggak ngerti akan terjadi seperti ini. Benar nggak, saudaraku? Benar. Siapa yang nyangka virus ini melanda seluruh dunia? Bahkan tidak ada satupun orang yang bisa prediksi akan berakhir bulan ini, akan berakhir bulan bulan Agustus kah, bulan Juni kah, kita nggak tahu, saudara. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata, biarlah kita menghitung hari-hari kita. Mungkin kita nggak tahu, saudaraku, kematian mengintai kita. Banyak orang yang takut, saudaraku, menghadapi kematian. Benar atau benar? Bahkan mempersiapkan diri mereka, aduh harus bagaimana, harus bagaimana. Saya melihat juga ada beberapa orang yang takut ketemu orang, takut mau berjumpa, saudaraku. Takut kena ini, takut kena itu, saudaraku. Karena hari-hari ini kematian itu mengintai semua orang. Nggak bisa kita prediksi, saudaraku. Yang kita harus tahu adalah kita harus banyak duduk diam dan mendengar firman Allah ini. Dan banyak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadi percayalah, Tuhan selalu sanggup menolong kita. Jadi saya percaya, saudaraku, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Saya katakan tadi, kematian mengintai semua orang. Entah dia tua, entah dia muda, entah dia anak-anak, entah dia bayi sekalipun. Kematian ini tidak ada satupun yang tahu. Tapi firman Allah mengajak kita untuk kita hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Supaya sadar dan siuman bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa tahu orang ini, wah kelihatan hebat, sehat, besok nggak ada. Kita nggak tahu, saudaraku. Dia punya uang banyak, barangkali dia bisa menyelamatkan, nggak bisa, saudara. Kita ingat firman Allah, saudaraku, di dalam ayat ini, saudaraku. Untuk menjadi orang yang bijaksana, Amsal pun katakan, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar kita dengar lewat khotbah ini, saudaraku. Lewat khotbah-khotbah live streaming ini, enggak, saudaraku. Takut akan Tuhan kita jalani setiap saat, setiap detik. Kita menjauhi kejahatan. Supaya bila pun Tuhan datang bukan sekedar untuk memberkati kita saja, tapi datang kalaupun kita dipanggil pulang, kita sudah sangat siap. Karena kerajaan sorga menanti bagi kita. Kebanyakan orang gak ngerti firman Allah. Banyak orang yang sangat takut hari-hari ini. Dia mempersiapkan hidupnya, makanan sebanyak-banyak dia taruh di lemari es atau di kulkas dan lain sebagainya. Dia menjaga kesehatan, memang perlu, sangat perlu. Tapi yang perlu lagi adalah takutlah akan Tuhan, bertobatlah. Jangan jadikan hidup kita ini jadi orang yang sombong, jadi yang merasa udah lebih kaya, merasa lebih sehat, merasa lebih penting, dan lain-lain yang namanya kedagingan kita. Justru dengan seperti ini kita bijaksana, saudaraku. Anak-anak kita juga kita terus bawa dalam doa, ajar dia terus berdoa, ajar dia menyembah Tuhan, ajar dia juga selalu mendengar firman Allah lewat yang kita buat, lewat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Apalagi kita harus ajar anak-anak kita. Jadi waspadalah dan berjaga-jagalah hari-hari ini supaya hidup kita bijaksana. Nah, orang yang bijaksana mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bijaksana tahu waktunya Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam hidupnya.
karena dia bergantung sepenuh kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Nah saudaraku, saya sudah jabarkan tadi firman Allah, berserulah. Tuhan menjawab, dia meluputkan kita dari mara bahaya. Dia selalu melakukan apa yang terbaik dalam kesesakan apapun yang terjadi. Kita percaya Tuhan bela kita. Jangan khawatir, jangan takut saudaraku. Hidup ini Tuhan berkata dalam Pemazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kembangannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Pemazmur katakan begitu, masa hidup kami 70, 80 tahun kalau kuat. Kebanggaannya itu banyak penderitaan. Kalau kita melihat orang makin tua banyak menderita. Ada sakit inilah, rematik lah, encok lah. Ya kan, pusing lah. Tulang keropos lah dan lain-lain sebagainya. Tapi kita ingat bahwa kerajaan sorga menanti bagi kita. Tubuh ini boleh berlalu, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Tuhan memulihkan kita. Tetapi orang benar, saudara katakan oleh firman Allah, orang benar tidak pernah gentar menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Orang benar, dia semakin tua rohaninya, semakin dewasa rohaninya, dia semakin gemuk dan segar. Dia tetap percaya kepada Allahnya dan dia menjadi gemuk dan segar. Dia tetap memberitakan firman Allah memang hebat dan luar biasa. Dan anak cucunya akan menjadi berkat. Jadi firman Allah memang benar-benar begitu berkuasa. Dan firman Allah juga sanggup. Dan saya katakan sanggup memberikan pertolongan di tengah-tengah penderitaan kita. Firman Allah juga sanggup menyembuhkan saudara. Firman Allah juga sanggup membawa saudara untuk lebih lagi mengenal Dia. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan atas hidup kita. Biarlah pagi ini saudaraku menjadi pagi yang penuh dengan sukacita. Pagi yang membawa berkat di dalam hidup kita. Bila masing-masing kita merenungkan firman Allah. Saya mungkin terbatas menyampaikan firman Allah ini. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjangkau hatimu. Firman Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar atasmu. Bahkan Tuhan juga akan memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Dikala engkau merenungkan firman ini. Dan engkau akan ditambahkan lebih lagi pengetahuan tentang kebenaran ini. Bijaksanalah hidup ini. Lakukan apa yang baik. Berjalanlah dalam pimpinan Tuhan. Maka Tuhan membawa engkau sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, berbicara tentang sorga yang mulia menjadi bagian hidup kita. Sabarlah selalu hidup di dalam kasih, dan inilah menjadi pengharapan kita. Hari ini, pagi ini, Tuhan menyertai kita. Dan firman Allah yang singkat ini akan berdampak kepada kita secara pribadi. Dan saya terlalu yakin pagi ini kita semua diberkati dan kita semua mengalami pemulihan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, pagi yang indah ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu. Kami merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kesehatan dalam hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah kebutuhan-kebutuhan kami, Engkau tidak pernah tutup mata dalam hidup kami. Engkau selalu terbuka dan menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dalam kekurangan. Justru di tengah-tengah keadaan ini, Tuhan, mujizat-mujizat-Mu Engkau nyatakan setiap hari. Kami bangga memiliki Engkau. Engkau Allah yang sangat baik.
dan memang teramat baik. Kami bersyukur, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, supaya firman ini bertambah dan bertumbuh, berbuah-buah lebat, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu, dan orang banyak melihat hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, karena hidup kami karena percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur atas firman Allah pagi ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meresap di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, agar kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dan kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Ya, puji bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati Pak Asman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita pegang erat-erat. Ya, puji bagi nama Tuhan. Dan pengumuman, setiap minggu jam 7.30 kita adakan ibadah secara online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun ibadah secara online, Tuhan tetap hadir. Yang terpenting hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita menutupi ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Lingku Piku. Di saat
badai bergelora, Akan terbang bersamamu. di saat badai Amin. Haleluya. Oh haleluya, Engkau hadir Tuhan. Amin. Oh haleluya, haleluya. Yesus. Kami ingat firman Allah Tuhan. Terima kasih. Pada waktu murid-murid dalam Injil Markus pasal haleluya, haleluya 4 ayat 35. Di mana murid-murid berseru-seru memanggil nama Tuhan. Pada waktu badai menerpa hidupnya. Dan Tuhan bangun menghardik angin itu. Diam dan tenanglah. Dan saat itu juga teduhlah danau itu, redalah angin itu, karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan hari-hari ini kita percaya, apapun badai hidupmu, persoalanmu, apapun yang engkau alami begitu sulit, berserulah, memanggillah Yesus. Tuhan akan berkata, tenanglah, diamlah, berdoalah. Tuhan akan menyelesaikan apapun pergumulan-pergumulanmu. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami rasa firman Allah memberikan suatu kekuatan yang baru untuk kami semakin merendahkan diri, semakin percaya, semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar firman Allah lewat live streaming ini. Tuhan berkati, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kemakmuran dalam segala usaha mereka. Dibuat mereka semakin hari semakin berhasil. Dan akhirnya saudaraku, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dalam pimpinan Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu mulai saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, berjumpa dengan Tuhan. Dan berkat ini sudah kita alami di dalam nama Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah live streaming ini. Kami sudah diberkati. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Tuhan berkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk mengambil bagian berkat dalam pelayanan GPDI Karawang Resinda, kami persilakan untuk melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara berkenan untuk memberikannya secara langsung, dapat menyerahkan kepada Bapak dan Ibu Gembala di Pastori dengan menuliskan keterangan persembahan atau perpuluhan. Dan untuk dana kasih, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyerahkannya secara langsung kepada Bapak Agus Sukiyatna atau Bapak Handoko atau Bapak Tony. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.